Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini kebangkitan yang membangkitkan. Kenapa temanya kebangkitan yang membangkitkan? Kalau aspek pertama, aspek kebangkitan Yesus, itu bukan urusan kita lagi. Itu urusan Allah, itu urusan Tuhan. Dan Alkitab, kitab suci sudah menyatakannya. Persoalan kita ragu atau tidak, itu persoalan kita. Tetapi Yesus jelas bangkit dan Yesus hidup. Persoalan selanjutnya bagi kita adalah apa maknanya, apa artinya kebangkitan itu bagi kita. Karena Bapak Ibu Saudara, banyak nyatanya kebangkitan Yesus nggak berarti apa-apa bagi manusia. Bahkan banyak orang yang sekedar dogma, sekedar pengajaran, apa kata Alkitab, itulah. Tetapi coba kita renungkan dalam relung hati kita yang paling dalam. Adakah makna kebangkitan Yesus menggetarkan hidup kita? Berartikah? Atau di saat-saat kita merayakan Paskah dengan tema kebangkitan Yesus, kita justru sedang dalam keadaan terpuruk? Nah, ini menjadi persoalan penting, berarti tidak selaras antara teori dogma dengan pengajaran agama dengan pengalaman hidup kita. Padahal seharusnya dogma gereja itu betul-betul mempengaruhi perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, itu harapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Yesus bangkit dan dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Nah, penguburan Yesus tampaknya membuat Yesus, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Penguburan Yesus tampaknya membuat para murid masih turut mengubur diri dalam kesedihan. Di situ masih selaras. Yesus dikubur, lalu para murid mengalami mengubur diri dalam makna konotasi ya. Mereka mengubur diri di dalam ruangan. Mereka mengubur diri dalam kesedihan. Mereka terbenam di dalam keputusasaan. Lalu Yesus mati. Para murid juga hampir mati, bahkan mungkin sudah mati rohani. Mati dalam pengharapan, mati dalam iman. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, Yesus menyatakan diri bangkit dari kematian, supaya para murid juga mengalami hal demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, menariknya kebangkitan Yesus ini 40 hari setelah dia bangkit masih di dunia. Dia masih menyatakan diri kepada para murid. Dia masih pergi kemana-mana, tidak langsung ke sorga Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk apa Yesus menyatakan kebangkitannya? Lalu untuk apa kita merayakan kebangkitan Yesus pada saat ini? Atau merayakan Paskah dalam sekali setahun? Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Yesus berdasarkan Alkitab ini, bacaan kita ini, untuk apa Yesus menyatakan kebangkitannya kepada murid-murid? Kenapa enggak dia bangkit lalu pergi aja gitu? Atau kenapa enggak dia bangkit lalu dia menyatakan kepada orang, aku sudah bangkit? Lalu dinyatakan dengan mujizat, dengan gempa bumi, dengan macam-macam, dengan angin topan dan lain sebagainya, lalu dia bangkit. Bapak Ibu Saudara, inilah menjadi penting. Ada misi Yesus menyatakan kebangkitannya, dan ada misi Yesus menyatakan kebangkitannya kepada kita, umat Tuhan Gemi Galilea pada saat ini. Untuk apa Yesus menyatakan kebangkitannya? Pertama, untuk membangkitkan damai sejahtera dalam diri para murid. Tadi dikatakan Bapak Ibu Saudara, murid-murid diliputi ketakutan, nggak ada harapan. Bapak Ibu, kalau diliputi ketakutan itu bahaya. Kayak gini, ada yang takut hari ini? Ada yang takut ronggur, geledek, petir dan lain sebagainya. Saya, ketakutan saya bukan takut sih, agak sedikit jangan mati lampu itu aja. Kalau mati lampu agak susah juga kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebuah ketakutan secara psikologi bisa berdampak yang tidak baik. Perhatikan, kalau ketakutan itu temponya singkat, mungkin gak terlalu masalah. Tapi kalau sebuah ketakutan diidap secara permanen, secara lama, terus-menerus, maka ketakutan itu akan membentuk karakter, membentuk kepribadian seseorang. Bahkan bisa membentuk pengalaman traumatik. Benar loh Bapak Ibu. Seorang anak yang biasa ditakut-takuti terus ditakut-takuti, maka anak itu akan menjadi anak yang penakut. Nah, saya baca
Di dalam artikel Bapak Ibu Saudara, ternyata ketakutan yang permanen itu bisa menciptakan hal-hal yang lebih destruktif. Destruktif itu artinya merusak. Ya. Orang bisa takut keluar. Orang bisa takut ke pasar. Orang takut ketinggian, itu namanya fobia. Fobia. Takut ketinggian, takut melihat darah, ya. Takut dengan hantu dan lain sebagainya. Bisa menjadi fobia. Dan katanya baik secara fisik, ketakutan yang diidap secara lama bisa mengganggu kesehatan jasmani. Mengganggu kesehatan, membuat orang mengurangi kekebalan imunitas, mengurangi. Jadi orang bisa gampang sakit gara-gara ketakutan yang diidap sekian lama. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, apa lawan dari ketakutan? Lawan dari ketakutan adalah damai sejahtera. Itulah sebabnya Yesus datang dan berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ibu Bapak Saudara-saudara pernah melihat bayi yang nangis ya? Nangis keras dia. Ada yang bilang, oh dia melihat hantu katanya. Nggak tahu kan, namanya bayi. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, tetapi kalau sang bayi sudah melihat ibunya, sudah datang ibunya ditimang-timang begini ya, maka bayi itu akan merasa tentram. Dia mengalami damai sejahtera. Itulah perbandingannya. Murid dalam keadaan takut, cemas, khawatir yang bisa menghancurkan hidup mereka, lalu Yesus datang menenteramkan hidup mereka. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu pengalaman kita. Saya punya pengalaman ketakutan. Saya pernah tersesat di hutan ketika melayani, naik sepeda lalu pulang dari pos PI. Pada saya dipercayakan berapa pos PI waktu itu. Lalu saya pulang ya di gereja yang satu pagi, di gereja yang lain sore gitu ya. Lalu ketika saya pulang dari gereja yang lain yang sore, sampai jam berapa gitu ya, asik cerita dengan jemaat kemalaman. Nah, saya belum hafal jalannya. Lalu tersesatlah saya di hutan, Bapak Ibu. Saya nggak takut hantu. Yang saya takutkan adalah orang jahat atau binatang buas. Nah, itu yang saya takutkan. Maka Bapak Ibu Saudara, mulailah keringat dingin saya, ketakutan. Tetapi saya berpikir secara rohani. Saya bilang, masa Tuhan izinkan aku praktek sampai sejauh ini? Masa Tuhan panggil aku untuk mati? Masa Tuhan panggil aku melayani, habis itu aku binasa? Lucu kali lah. Lalu saya berdoa, Bapak Ibu Saudara. Setelah berdoa, saya berhenti ya. Saya berhenti dari sepeda, saya turun, saya berdoa, lalu saya bernyanyi. Lalu saya bernyanyilah saya terus. Dengan hati yang tentram, saya mulai menyusuri jalan. Lalu jalan itu menuntun saya pada ke jalan yang besar, jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin dengan bernyanyi itu, selain hati saya jadi kuat, binatang buas juga jadi takut. Atau ular berbisa jadi ngerti, oh ada orang lewat gitu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, ketakutan tidak menghancurkan saya, dan saya menjadi selamat. Kuncinya adalah damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau dalam hidup kita ketakutan sedang melanda, dalam isu keluarga, dalam pergumulan apapun yang saya nggak tahu, ya, siapa yang bisa menjamin kita semua di sini keluarganya fun-fun aja, baik-baik saja? Mungkin ada kecemasan, mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada pergumulan, mungkin kita berkata doa pun nggak cukup gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran pertama dari kebangkitan Yesus ini, milikilah damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Mungkin kita sedang sakit dan kita berpikir, anakku masih besar-besar. Lalu kalau aku nanti dipanggil Tuhan, siapa yang akan merawat mereka? Aku bekerja, aku orang tua yang mencari nafkah, tetapi istriku nggak bekerja. Lalu nanti kalau aku meninggal, anak-anakku siapa yang akan merawat? Istriku bagaimana? Nggak bisa bekerja, nggak terbiasa dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketakutan bisa membelenggu kita. Memang banyak hal yang harus kita antisipasi.
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan hari ini mengajar kita, Yesus datang memberikan damai sejahtera. Dan kalau sudah damai sejahtera, 50% pergumulan kita teratasi. Selebihnya kita berjuang lagi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, untuk apa Yesus menyatakan kebangkitannya? Sekali lagi dia menyatakan kebangkitannya kepada para murid ya, bukan kepada orang. Untuk apa dia menyatakan kebangkitannya? Untuk membangkitkan keyakinan iman kepada murid. Tadi di dalam pengantar sudah dikasih dengan bagaimana kematian Yesus juga berdampak pada kematian rohani para murid. Mereka mengurung diri, mereka takut bagaimanalah nasib kita ini. Bahkan Petrus pada bagian lain diceritakan sudah balik bekerja, dia jadi nelayan lagi. Udahlah, tinggallah kalian ya, aku kembalilah pekerjaanku, jadi nelayan lagi. Bapak Ibu Saudara, Yesus menyatakan kebangkitannya supaya para murid tahu bahwa dia hidup dan itu membangkitkan iman. Dan kalau iman sudah bangkit, maka segala ketakutan lenyap, segala perjuangan bisa dilakukan. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang perlu lagi kita takutkan dalam dunia ini. Tidak ada yang bisa menghambat bagi orang-orang yang beriman, yang imannya hidup dan imannya bangkit. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak, imannya mati, iman kita lemah, maka Bapak Ibu Saudara itu sudah awal kehancuran seorang murid Tuhan. Awal kehancuran. Dimulailah dari keyakinan. Maka membangun keyakinan iman ini menjadi PR yang besar menurut Yesus dan bagi Yesus. Kenapa PR yang besar Bapak Ibu? Karena sama saya katakan tadi, setelah Yesus bangkit, dia tidak buru-buru pulang kampung Bapak Ibu. Di mana kampungnya Tuhan Yesus? Di sorga. Bayangkan, Yesus umurnya 33 tahun. Mati dia umur 33 tahun. Berarti 33 tahun Yesus tidak pulang kampung. Siapa kita yang baru pulang kampung? Amang Simbolon baru pulang kampung. Amang Siambaton baru pulang kampung. Baru jumpa orang tua. Dan ini mungkin sedikit yang hadir selain karena cuaca, dan juga mungkin ada yang sudah mulai liburan pulang kampung. Lihat saking banyaknya orang pulang kampung kemarin, katanya di Betung macet. Itu karena kebutuhan manusia untuk pulang kampung. Kalau udah berdoa semoga libur panjang lah bisa kita pulang kampung gitu ya. Aku juga mau pulang kampung sama Ibu Pendeta, mau lihat orang tua sakit, Bapak Ibu. Di samping dapat tugas dari bishop untuk rapat di kantor pusat. Jadi pulang kampung kebutuhan, kehausan hidup manusia. Maka di dalam masyarakat Indonesia ada istilah mudik. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini Yesus nggak pernah mudik. Tetapi dia 33 tahun meninggalkan kampung halamannya. Dia bangkit yang seharusnya bisa langsung pulang kampung, pulang ke rumahnya. Tetapi 33 tahun Bapak Ibu. Berapa lama kita paling lama tidak pernah pulang kampung? Saya paling lama kalau nggak salah 6 atau mungkin 6 tahun nggak pulang kampung. Bukan karena faktor nggak rindu, tapi Bapak Ibu tahulah faktornya apa? Faktor hepeng gitu ya. Jadi 6 tahun nggak pulang kampung. Begitu pulang kampung, udah berubah, udah ada perumahan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Yesus 33 tahun, pasti dia rindu melihat kemilau sorga, pasti dia rindu melihat rumah Bapaknya, kampung halamannya dengan gambaran keindahan yang tidak terhingga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, demi membangkitkan iman, menghidupkan iman para muridnya, dia tunda kepulangannya 40 hari. Bapak Ibu berapa lama pernah jengkel karena delay pesawat? Ya harusnya sudah jam 9 gitu pesawatnya, tiba-tiba diumumkan mohon maaf kepada penumpang menuju ke Medan, Kuala Namu karena cuaca sedang hujan di Galilea. Ya, karena di Galilea hujan, di Kuala Namu dipending gitu ya.
maka pesawat Anda delay selama waktu yang belum bisa ditentukan. Mudah-mudahan bisa 1 jam gitu. Maka mulailah kita mengomel kan, mana sih ini maskapai apa sih ini? Tak usah naik lagi nih katanya. Padahal besok naik lagi kan. Karena jengkel aja hari itu. Sudah bilang, udahlah, dibilang lagi di telepon dari sana. Ayo ngapa, Eda, nggak saja dia. Tunggulah, inilah pesawat ini Eda. Memang pengalaman lah ini ya. Nanti bilanglah sama saudara-saudara, jangan lagi naik pesawat ini. Nggak usah saya sebut pesawat, nanti gak enak kan. Soalnya masih YouTube. Nggak usah lagi naik ini Eda. Delay terus. Nah, tetapi bulan depan naik itu lagi kan gitu, nggak ada lagi yang lain. Bapak Ibu Saudara, jengkel kita. Baru delay 1 jam atau 2 jam. Berapa paling lama pernah kita delay pesawat? Ada yang pernah 5 jam? Kemarin saya ke Makassar, bukan delay, harus nunggu di bandara 5 jam. Iya, bosan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, delay berapa jam? Ada suami yang nunggu istri di mall belanja, sudah ngomel-ngomel karena telat berapa jam? Kau bilang tadi 5 menit, rupanya 15 menitnya gitu ya. Kau bilang 15 menit, rupanya 1,5 jamnya. Cumananya, itu sudah dinyalakan motor, mobil gitu ya. Karena nggak tahan kita. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus harus menunda kepulangannya ke sorga selama 40 hari, 1 bulan lebih itu. Supaya apa? Supaya para murid ini percaya bahwa dia bangkit. Supaya iman para murid bangkit, tidak mati. Supaya para murid tidak begini saja. Supaya tidak meratap saja, nangis saja. Supaya tidak menyesali diri saja. Kenapa sih semua terjadi? Oh Tuhan. Supaya kita tidak dirundung duka saja. Apa pergumulan kita? Jangan hanya mengurung diri Bapak Ibu. Yakini, bangkitkan iman kita. Itu yang penting. Apa persoalan kita? Menyangkut pekerjaankah? Menyangkut ekonomikah? Menyangkut penyakitkah? Tidak ada artinya kita hidup mengungkung diri di dalam kesedihan. Mengubur diri di dalam ketakutan, di dalam kesedihan. Hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Maka yang paling penting adalah menghayati kebangkitan Yesus. Yesus sudah mendelay dirinya pulang ke sorga untuk mendidik, membangkitkan iman para murid. Termasuk iman murid yang sulit untuk percaya. Siapa dia? Siapa paling sulit percaya Bapak Ibu? Thomas. Siapa Thomas? Alkitab berkata, Thomas disebut Didimus. Apa arti Didimus? Saudara kembar. Siapa yang bisa temukan Didimus, saudara kembarnya Thomas? Saya kasih 10 ribu. Itu kebiasaan sama anak begitu. Siapa yang bisa kasih? Siapa yang bisa kasih tunjuk saya di mana saudara kembar Thomas? Dalam Alkitab. Alkitab tidak kasih tahu. Karena Alkitab mau bilang secara implisit, begitu banyak saudara kembar Thomas di seantero dunia, di seantero gereja. Begitu banyak orang yang sulit percaya. Thomas, Didimus. Kadang saya termasuk saudara kembar Thomas. Maria Magdalena sudah bilang, Yesus bangkit, Mas Tom. Lalu murid yang lain bilang, Yesus sudah hidup, Tom. Semangat. Thomas bilang apa? Banyak kali cakap kalian dengan logat Medannya kan. Banyak kali cakap kalian. Sebelum kulihat lubang bekas paku itu, sebelum kucucukkan tanganku ke lubang itu, di tangannya itu, di lambungnya itu, apa yang kalian bilang itu? Omong kosong. Gak percaya aku. Gak usah bongak kalian, katanya pula lagi kan. Mana buktinya? Bapak Ibu Saudara, di satu sisi iman memang butuh pembuktian, tapi gak selamanya iman harus percaya.
Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lalu Yesus datang. Makanya kalau kita pikirkan begitu hebat, ini pun menjadi sebuah bentuk pengorbanan Yesus. Setelah bangkit dari kematian pun, dia masih dituntut untuk berkorban. Ada dua pengorbanan Yesus pasca kebangkitan Bapak Ibu. Pertama, dia biarkan dia delay dulu waktunya 40 hari, 1 bulan lebih. Dia tunda dulu. Kedua Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tahu dalam pembacaan sebelumnya, ketika Maria pergi ke kuburan Yesus, maka dia menangis karena berpikir Yesus sudah diambil orang, seperti khotbah minggu lalu. Tetapi Yesus berkata, Maria, lalu Maria menoleh. Oh, ini dia, suaranya didengar meskipun penglihatannya tidak jelas. Lalu apa kata Yesus? Ketika Maria ingin memeluk kaki Yesus, Yesus bilang apa? Stop, tahan dulu. Jangan sentuh aku, karena aku belum pergi ke rumah Bapa. Tapi mari kita lihat dalam bacaan kita. Ketika para murid berkumpul, di situ ada Thomas. Yesus datang. Tiba-tiba, lalu Yesus bilang apa kepada Thomas? Hai Thomas, aku ini bekas lubang paku, bekas lubang tombak di lambungku. Sekarang rabalah, cucukkanlah jarimu seperti yang kau katakan itu. Bapak Ibu Saudara, ini pun pengorbanan. Di satu sisi Maria ingin memeluk kakinya, dia bilang jangan, aku mau pergi dulu ke rumah Bapa. Tetapi ketika Thomas tidak ragu-ragu, Yesus bilang, sini, cucukkan ini. Apa artinya Bapak Ibu? Ini pengorbanan orang tua. Ini pengorbanan seorang guru. Ini pengorbanan Tuhan Allah. Asal engkau percaya, aku kudus. Tubuh kebangkitanku ini kudus dan harus kudus bertemu Bapa. Tetapi asalkan engkau percaya, enggak apa-apa, sentuh aku yang kudus ini. Nanti perkara dengan Bapa aku ngomong, aku sudah tercemar sedikit karena bersentuhan dengan Thomas yang tidak percaya. Enggak apa-apa Bapa, yang penting muridku yang satu ini percaya. Bapak Ibu, saya membaca ini, membayangkannya, aduh luar biasa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, siapa kita yang pernah punya luka, baik luka emosional maupun luka fisik? Kalau saya salam-salaman di depan sana, ciri khas saya adalah salaman hangat. Jadi jangan tempel ujung gini, itu salaman tetangga. Apalagi gini. Nah, sekarang kan udah lewat corona. Kalau dulu boleh gitu. Kalau sekarang salaman itu mantap lah kan, tapsam. Tetapi pernahlah saya salaman gini, seorang bapak atau ibu itu, aduh katanya. Nah, rupanya ada bekas luka atau sakit. Nah, bayangkan, luka itu kan bukan saat itu. Luka itu berapa hari yang lalu di rumah atau di mana. Lalu ketika tersentuh kembali, luka itu sakit. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus bilang, ini tubuh kebangkitan, masih ada bekas lubang paku. Tapi Thomas, sentuh ini. Apa artinya Bapak Ibu? Biarlah ku tanggung sakit lagi. Cucukkanlah nak, cucukkanlah muridku. Asal engkau percaya, biarlah ku rasa sakit lagi. Dicucukkan jari ke lubang paku, sama seperti paku dulu mencucuk. Dicucukkan jari ke lubang lambung, sama sakitnya seperti tombak dicucukkan dulu Bapak Ibu. Itu Yesus lakukan, Yesus relakan. Asal hidup imanmu, asal bangkit imanmu. Aku sudah bangkit. Kalahkan ketakutanmu, kalahkan, hancurkan keraguanmu. Itu yang Yesus lakukan. Maka peristiwa kebangkitan Yesus ini besar artinya bagi umat percaya Bapak Ibu. Seberapa banyak orang yang pernah trauma masa lalu, disentuh traumanya itu luka batinnya lebih bahaya daripada luka fisik. Kenapa orang gampang tersinggung?
Perhatikan, menurut analisis psikologis, orang yang mudah tersinggung itu adalah orang yang belum sembuh dalam banyak aspek hidupnya. Masa lalunya tersentuh, dan pada masa lalu itu ada luka. Luka batinkah, luka sosial, luka psikologi kah? Dan ketika luka lama tersentuh lewat ucapan seseorang, maka dia akan tersinggung. Tak usah aku lagi ke gereja itu, karena ada luka. Jadi luka harus sembuh. Kalau nggak sembuh, luka kesentuh, sakitnya bukan main. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu semua dilalui Tuhan dalam kerangka kebangkitan. Yesus, kalau kita takut luka lama kita tersentuh, nah Yesus berani, biarlah lukanya terluka kembali, asalkan iman muridnya bangun dan bangkit. Ibu bapak saudara, ini pun pengorbanan. 3 pengorbanan kan. Pertama, pengorbanan kepulangan, dia tahan. Kedua, pengorbanan melanggar kesuciannya, ditahan. Yang ketiga, pengorbanan rasa sakit, nggak apa-apa. Ini kan seorang ibu. Ada kisah, ada 2 orang anak, nakalnya minta ampun, nakalnya bukan main. Dipakai cara keras nggak bisa, dipanggil polisi nggak mempan, tetap nakal. Nakal terus. Bapak ini dan istrinya adalah pendeta, bukan kami nih ya. Ini di luar negeri kisahnya gitu. Nakal sekali anaknya. Mau diapain coba? Anak nakal zaman sekarang susah. Kita lawan dengan amarah, marah, malah nanti balikannya susah. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu sang bapak ketika anaknya yang 2 ini berkelahi di luar lagi, sampai luka-luka, pulang lagi orang itu dengan baju yang sudah lalu datanglah bapaknya. Pas sekali momennya tadi. Datanglah bapaknya, dibukanya lah bajunya, diambilnya lah cambuk. Dia bilang sama anaknya, cambuk kalian aku, biar puas kalian. Orang yang kalian sakiti itu, biarlah aku tanggung rasa sakitnya. Silakan. Saat itu dengan dramatisir, 2 anak ini akhirnya bertobat. Bapaknya nggak ngomong banyak, dia cuma bilang, udah kalian cambuk aja aku. Nah, ibu bapak saudara-saudara, Yesus berkorban banyak hal untuk kita. Bukan hanya di kayu salib. Yesus berkorban pasca kayu salib. Yesus berkorban yang harusnya dia happy pun dia nggak happy. Asalkan iman kita hidup. Karena itu kebangkitan Tuhan ini harus mendorong kebangkitan semangat hidup kita. Amin. Gairah hidup kita, perjuangan kita. Mungkin kita sakit dan belum sembuh, berjuang terus. Semangat kebangkitan Tuhan, bangkit dalam kesementaraan. Bahkan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, untuk apa Yesus bangkit? Lalu menyatakan kebangkitannya kepada para murid untuk membangkitkan semangat kesaksian. Lalu para murid yang sudah bangkit imannya itu tidak hanya menyimpan imannya dalam diri mereka, tetapi menyaksikan imannya itu kepada orang. Itulah sebabnya Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Untuk apa Yesus menyatakan kebangkitannya? Pertama, untuk memberikan damai sejahtera. Amin. Kedua, untuk membangkitkan iman percaya. Amin. Ketiga, untuk membangkitkan kesaksian kita. Kalau kesaksian mati, itu karena iman yang mati. Tapi kalau iman kita hidup, maka kesaksian kita pun akan hidup. Ibu bapak saudara-saudara, seberapa banyak orang Kristen yang begitu mudah mundur dari persekutuan, mundur dari tantangan, mundur dari jalan hidup.
Seberapa banyak terhilang dari jalan hidup, tersesat, lalu meninggalkan gereja. Ada banyak Bapak Ibu. Saya nggak tahu. Tapi seharusnya kebangkitan Tuhan memiliki porsi pesan tersendiri bagi hidup kita. Bangkitkan iman kita. Seberapa banyak kita yang tata roha, tawar hati karena perlakuan anak, atau karena tindakan rekan satu gereja, atau rekan majelis, atau pendeta sendiri. Bangkitkan iman kita dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus tidak boleh lagi membuat kita berkhianat, mematikan iman dan keyakinan kita sendiri. Karena Yesus begitu berupaya membangkitkan semangat, membangkitkan gairah hidup, membangkitkan keyakinan, membangkitkan kepercayaan, bahkan membangkitkan kesaksian kita. Kiranya Tuhan memberkati.